anti tembak, pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesulap merah anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring jadi Gomuzer sama saya. Katanya apa? Yuk, katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbuzier. Cit. Bener kan? Ya, karena cicit. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Udah gitu Anda bilang, yang kedua dia bilang katanya kalau tidak pakai peluru gotri, kita pakai senjata betulan. 5 meter. Dengan jarak 5 meter. Pertanyaan saya sederhana. Cicit. Anda dapat senjata dari mana? Samsudin, saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini, Puy. Oh, siap, Kalau siap. percaya, tolong kirimkan saya santet. Dar, dengarkan lagi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Hadis itu harus baca Al-Quran. Arab gondol loh. Iya. Arab gondol yang mana? Ini memalukan umat Islam. Barangkali yang namanya Mas Jindan ini pernah ngaji, saya kasih lihat kitabnya, barangkali lupa. Sorry kalau kayak gini ngatasnamakan Islam, Anda telah mencoreng dan menistakan Islam itu sendiri. Nggak mungkin ulama-ulama menganggap dirinya sebagai dukun atau penyihir. Nggak mungkin lah. Itu adalah kontradiktif sekali terhadap akidah Islam. Ya perlu dipertanyakan gimana belajar akidahnya itu. Masih ganteng juga. Suka tahunan mode muda. Berwarna tepi sebelum minum pagi jadiku toki di konsto garupa Bapak itu dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Namun si pesulap merah ini undang-undang apa? Apakah ada peraturan turunan dari undang-undang itu yang melindungi si pesulap merah? Yang dibongkarnya kan hanya Loh, bukan. Nggak boleh dong. bongkar trik juga nggak boleh. Kalau memang dia membongkar trik dan dia mengaku sebagai pesulap, dia bongkar aja cara sulap. Bongkar aja saudara Deddy Corbuzier. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Meskipun dia Kenapa harus nyebrang ke metafisika, dukun? meskipun dia melihat ada dukun palsu, dia juga nggak boleh secara legal standing. Lihat ada dukun palsu, dia juga nggak boleh secara legal standing. Secara Nanya nih, legislatif Pak, ya? tidak Nanya. boleh, tidak boleh. Dia boleh mengkritik, tapi tidak pelan-pelan boleh. ya, Pak? Ya. Jadi Nggak ya. ribut itu. Kan Bapak bilang tadi kan debat. Tapi tidak Pelan-pelan boleh. ya, Pak? Ya. Jadi Nggak ribut itu. Kan Bapak bilang tadi kan debat, makanya saya bilang inilah suasana debat. Debat tapi debatnya Jadi gini Pak, jadi begini dokter jadi dokter Richard Lee, jadi maksud saya gini, legal standing tadi hak masyarakat untuk mengumpulkan pendapat di hadapan umum. Iya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Artinya di sini secara akumulatif kita bisa melakukan kontrol, ya. A few moments later. Akhir-akhir ini Jindan, saya nggak manggil dia Habib karena saya nggak tahu dia Habib bukan, saya manggil Jindan aja.
Jadi akhir-akhir si Jindan ini beberapa kali podcast nggak ngaku dia dukun kan gitu. Sementara awalnya memang kan waktu saya dipanggil sama Haji Ridwan ke rumahnya untuk menjadi kuasa hukum, kan saya diperkenalkan dengan si Jindan ini gitu. Nah, Jindan ini minta tolong, atau Pak Hajinya minta tolong kalau nggak salah waktu itu, agar dia ikut juga, agar ikut masuk wawancara kan gitu. Padahal kami maunya pelapor ini adalah saudara Agus kan gitu. Namun Jindan ini semacam seperti memaksa agar masuk di dalam rombongan ini. Bahkan beberapa kali saya masukkan paranormal lain ya, dukun lain juga Pak Ridwan protes kan, nggak mau gitu kan. Jangan, kalau bisa Jindan saja kan gitu. Ya, saya tanyakan kapasitas Jindan ini siapa, dukun apa bukan? Katanya iya, masuk dalam lingkup organisasi dukun. Oke, saya bilang. Kalau memang sudah oke, saya masukkan, karena kan bahasanya dukun. Kalau bicara masalah kehabaiban kan kita lagi nggak bahas Habib, kita lagi nggak bahas ilmu agama. Di sini kita lagi bahas masalah perdukunan yang dihina oleh Marcel. Artinya kan dukun yang harus masuk ke situ gitu loh. Jadi lantas setelah ini viral, lalu Jindan ini nggak mengaku dukun ya, saya bingung juga gitu. Dia masuk kemarin ngakunya dukun, sekarang tahu-tahu nggak ngaku dukun lagi, kan bingung saya gitu loh. Dan dia juga kemarin menunjukkan kepada saya, dia baru bikin surat apa gitu loh dari Habib-Habib itu, karena dia ditegur oleh Laskar Alawin kalau nggak salah. Surat keturunan dia apa gitu, tentang dia keturunan Rasul atau apa, nggak tahu saya. Tapi kan selama ini kan saya nggak tahu dia cucunya Rasul atau bukan, karena kan nggak terdaftar. Setelah baru-baru ini kan dia nunjukin dia baru mau daftar jadi Habib kan gitu. Ya bikin sertifikat baru ini gitu loh, baru ini nggak tahu dia asal usulnya dari mana, kita nggak kenal. Saya manggilnya Jindan aja kan gitu. Tapi karena saya menghormati kata Kiai Ridwan ini Jindan ini Habib, ya saya panggil Habib. Walaupun saya nggak ngerti dia Habib bukan kan gitu. Lalu kesini-sini makin ngaco gitu, dia nggak mau ngaku dukun gitu. Padahal kan ini temanya dukun gitu loh. Artinya di sini jangan sampai dia memanfaatkan momen. Ini momennya momen para dukun yang lagi tersakiti, dia nyalip di sini setelah tenar karena gimmick yang saya buat, ya kan? Gimmick dan mekanisme yang saya buat di dalam podcast sehingga menangkap nama dia gitu. Lalu setelah itu dia lupa, jangan juga. Kasihan para dukunnya gitu kan. Kasihan para dukun yang lagi berjuang mempertahankan namanya ini loh. Gitu loh, yang sedang diduga dihina oleh Marcel ini. Jadi si Jindan ini jangan bikin konflik baru lagi gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Jadi dia harus satu suara dengan kita. Kalau dia dari awal bukan dukun, saya usir. Saya usir, ngapain? Nyampain podcast doang. Karena dia ngakunya dukun, makanya saya bawa. Kalau tahu saya si Jindan itu bukan dukun, saya usir lah dari awal. Orang ini temanya tema dukun kok. Gitu. Jangan sampai dia tuh mengais rezeki di sini pura-pura seakan dia orang bersih gitu loh. Cuci tangan, jangan. Gitu. Kan ini saya mau ngedampingi Pak Agus ini kan karena di situ Haji Ridwan kan itu sebagai pendiri di akte pendirian, sebagai pendiri LSM ini TPHDI. Jadi kalau Haji Ridwan bilang saya nggak dukun apa segala ya, loh nama sampean ada kok di akte pendirian, gitu. Nama sampean ada di akte pendirian, gitu. Jangan cuci tangan, ya, jangan sampai memancing di air yang keruh karena orang lagi pada mumet ini. Dukun-dukun ini lagi pada pusing gitu loh, untuk meluruskan permasalahan ini gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Kalau memang kita mau solid dari awal sampai akhir gitu. Jangan sampai nanti ini si Jindan ini ada tawaran podcast sana podcast sini atau berubah gitu kan. Saya bukan dukun, saya ini orang hebat, saya baik, saya ini. Oh jangan begitu. Kita ini lagi berjuang, nggak baik. Jadi orang begitu tuh nggak baik. Sifat yang kayak gitu tuh di pergaulan tuh nggak pakai gitu. Gitu. Oke. Berarti Bang Firdaus sendiri tahu ya, Bang Jindan ini baru aja mengurus nasab. Baru dia ngaku sama saya, baru mau ngurus. Nggak tahu diakui atau enggak, saya nggak tahu. Baru aja mengurus. Nggak tahu dia Habib anaknya yang keberapa, nggak tahu saya. Oke. Nah, cuman kalau misalkan untuk
Bang Firdaus sendiri melihat Habib yang sekarang tuh kan jadi tiba-tiba dia mungkin mencar ya, atau mungkin memilih jalannya sendiri. Nah ini maksudnya kan dengan adanya dia juga padahal dia dibela di satu sisi di sini ya kan, hingga Bang Firdaus untuk melaporkan Richard Lee juga. Nah gimana nih, maksudnya lapor Richard Lee berarti tetap dijalani? Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee, dan saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si pesulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Boleh dibuktikan. Gitu loh. Lah makin kesini kita disuruh diam gitu. Nggak bisa kita juga diam. Orang ini agendanya agenda dukun kok. Gak ada cerita-cerita kalau masalah dia dapat rezeki sekarang mau membenahi diri atau membersihkan nama, ya mohon maaf. Kamu salah, karena ini orang lagi perannya peran dukun. Ini masalah dukun gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Lantas kamu mau cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Saya orang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti bahwa dia juga dukun gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong saya masuk ini berdasarkan ini, timbulnya saya dianggapnya bodoh juga nantinya gitu. Gitu. Oke, cuman Bang Haji Ridwan sendiri juga maksudnya kalau Jindan itu bilang dirinya memang nggak bagian dari dukun, dan Jindan ini kan ternyata memang alasannya ini datang ke pesulap merah ini untuk membela gurunya. Nah, Bang Haji Ridwan ini yang Bang Firdaus kenal ini memang praktisi juga berarti? Ya kan Haji Ridwan ini kan dari dulu dukun. Gitu loh. Kan barengan sama saya. Haji Ridwan dukun. Orang yang punya supranatural. Gitu. Dan selama ini dia nggak ada masalah dengan saya. Gitu. Tapi kalau semuanya mau lepas tangan, Haji Ridwan mau lepas tangan, dia bukan dukun, si Jindan bukan dukun, lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh. Orang mereka sekarang kan kita datang ke sini karena Haji Ridwan merasa difitnah oleh Marcel. Dia bilang dukun cabul, dukun penipu kan gitu awalnya. Saya nggak kenal dukun-dukun lain, saya taunya Haji Ridwan dipanggil, saya dipanggil sebagai kuasa hukumnya. Gitu. Saya dipanggil karena saya untuk mendampingi Haji Ridwan diserang oleh Marcel, dikata-katain dukun cabul, dukun penipu, gitu loh. Lantas saya mau karena dipanggil. Saya bilang alasannya apa? Akte pendirian, oke, kalau akte pendirian masuk. Saya bilang, ayo kita laporin. Saya belum kenal tuh sama ketum-ketumnya yang lain tuh, ketua umumnya TPHDI saya nggak kenal awalnya, gitu. Tapi karena saya udah lama berkecimpung di dunia perdukunan dengan para paranormal, ya jadi saya ikut-ikut aja sama mereka gitu loh. Saya mau karena ditunjuk Haji Ridwan, gitu loh. Lalu Agus ditunjuklah sebagai pelapornya, Agus Tiar gitu. Lantas setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan, ya lantas saya dipanggil sama siapa? Hah? Akhirnya saya udah gegas, mereka tinggalin gitu. Mereka mau bersihin nama, mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Ini dulu selesain. Hah? Gue dipanggil sama lu buat apa di sini? Hah? Emang gue orang gila nerima-nerima kuasa kalau nggak ada dasarnya?